Persidangan perkara tindak pidana korupsi nomor 34 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Terikasi Lembong dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan, saudara terdakwa. Silakan duduk. Saudara terdakwa Thomas Terikasi Lembong sehat? Bisa hidup? Sehat yang mulia, terima kasih. Angkat hari ini ya. Hari ini adalah agenda memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menghadirkan ahli. Ya. Untuk ahlinya sudah siap? Izin yang mulia, seperti sebagaimana yang sebelumnya kami sampaikan, bahwa sedia kalanya hari ini kami akan menghadirkan 4 orang ahli. Namun ada 1 orang ahli dari BPKP, tadi kami pagi baru dapat kabar bahwa yang bersangkutan saat ini sedang sakit dan minta untuk ditunda. Yang kami siap hari ini 3 orang ahli yang mulia, 2 orang diperiksa secara offline dan 1 orang akan secara online. Demikian ya. Ini suratnya. Keterangan yang saudara sampaikan tadi sakit? Sebentar. Silakan tidak. Boleh kembali silakan. Ya, kami sudah lihat surat keterangan atas nama ahli dari BPKP yang sedianya memberikan keterangan keahliannya di persidangan hari ini. Kemudian sikap penuntut umum sendiri bagaimana untuk ahli tersebut? Untuk ahli tersebut kami mohon untuk dijadwalkan kembali di hari Senin yang mulia. Tanggapannya dari penasihat hukum silakan. Izin yang mulia, info sidang terakhir kan Senin Pak Tom terdakwa ini ada jadi saksi di sidang juga. Ya, demikian ya. Artinya akan tetap dihadirkan penuntut umum. Di hari Senin kita juga ada persidangan di perkara terdakwa Charles Sitorus ya, di mana terdakwa diagendakan juga akan memberikan keterangan sebagai saksi. Ya. Dan di hari-hari berikutnya jadwal juga sudah tersusun penuh. Ya. Baik, jadi ya, karena penuntut umum tadi masih akan menghadirkan, sedangkan di hari-hari lainnya, hari sidang lainnya adalah kesempatan dari penasihat hukum terdakwa melalui penasihat hukum untuk mengajukan saksi maupun ahli yang meringankan di hari Selasa maupun di hari Kamis ya, itu full untuk terdakwa dan penasihat hukum. Jadi kesempatan terakhir adalah di hari Senin. Artinya bila tidak dihadirkan saat itu sudah kita tinggalkan. Konsekuensinya demikian. Nanti tinggal kita selesai sidangkan yang terdakwa Charles Sitorus dengan saksi dari terdakwa Thomas Lembong ya. Kita lanjutkan persidangan untuk ahli dari BPKP. Ya. Termasuk juga untuk saksi yang off. Tadi saudara sampaikan ada saksi yang online. Satu saksi online. Begini untuk saksi yang online ya, mohon
panggil dulu lebih serius, artinya lebih sampailah kepada yang bersangkutan untuk lebih serius bisa dihadirkan di persidangan. Ya. Untuk di hari Senin juga. Berarti yang Itulah hari kesempatan terakhir penuntut Siap. umum menghadirkan ahli. Oke, siap. Ya. Kesempatan terakhir, dan kalau tidak digunakan sudah kita lewati Selasa dan berikutnya Kamis kesempatan dari penasihat hukum. Ya. Untuk disiapkan dari sekarang saksi maupun ahli yang meringankan. Ya. Izin yang mulia, kalau bisa Senin itu kita duluan yang mulia, karena kan mungkin kalau pemeriksaan saksi itu bisa sampai untuk hari Senin, kan tetap hari Senin jadinya. Kami minta mohon disidangkan perkara Pak Tom Lembong dulu untuk mendengarkan ahli BPKP itu. Karena kalau diperiksa saksi saya rasa akan terlalu Jadi larut. untuk hari Senin kan kita ada sidang 2 perkara 2 nomor ya. Saudara akan disidangkan lebih dahulu perkara saudara maksudnya ya, dengan ahli dari BPKP. Begitu kan maksudnya kan? Iya, betul yang Untuk yang pemeriksaan terdakwa di perkara terdakwa Charles Sitorus berikutnya, begitu kan? Baik. Ya. Baik, demikian ya. Jadi silakan untuk ahli yang hadir dihadirkan di muka sidang. Saudara silakan. Mohon untuk tidak melakukan live streaming dalam bentuk apapun. Untuk ahli atas nama Nur Sidik, silakan maju ke depan, dan berikutnya ahli Silakan saudara ahli. Puspagani, silakan maju ke depan. Silakan duduk. Pertama ahli Abra Puspa. Nur Sidik dulu. Oh. Ahli Nur Sidik Istiawan. Benar ya, nama ahli. Ahli lahir di Madiun 22. Ya, bisa. Indonesia. Ahli tinggal di mana? Di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ya. Islam. Pegawai negeri sipil. Kementerian Keuangan. Masih. Analis media. Pendidikan terakhir S2 benar ya? Ya, Baik, siap. di persidangan akan memberikan keterangan dalam bentuk pendapat, keahlian, juga pengetahuan. Untuk Baik. itu pengetahuan atau keahlian saudara ahli khusus di bidang apa? Lebih spesifik lagi? Di bidang penerimaan negara, khususnya pentarifan berdasarkan tarif berdasarkan MFN, Most Favored Nation. Tarif Most Favored Nation. Ahli kenal dengan saudara Thomas Trikasi Lembong? Iya, pernah mendengar. Tidak kenal. Ahli berikut saudara Abra Puspagani Talatov, benar ya? Ahli lahir di Ciamis 22 Juli 1988 ya. Jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia. Saudara ahli tinggal di mana? Di Jalan Budi Swadaya, Jakarta Barat. Ya, agama Islam. Peneliti sebagai kepala center di Indef. S2. Lupa lagi kan. Thomas Trikasi Lembong. Pribadi tidak kenal, pernah ketemu sekali. Di bidang ekonomi. Ekonomi. Ya. Ya. Spesifiknya ekonomi makro. Makro. Ya.
Baik, sebelumnya memberikan keterangan maupun keahlian bersumpah dulu. Bersedia? Mohon berdiri, saudara ahli berdua Islam ya. Silakan. Maju 2 langkah. Saudara ahli sebelumnya di depan penyidik kejaksaan telah memberikan keterangan, pendapat, juga keahlian saudara ya. Ini termuat dalam BAP, betul? Terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Ya. Nanti juga penuntut umum, majelis penasihat hukum juga majelis akan menanyakan. Untuk itu sampaikan pendapat-pendapat sesuai dengan keahlian yang saudara miliki. Demikian ya. Penuntut umum silakan mengajukan. Kami rasa sekaligus nanti kita berikan kesempatan kepada penuntut umum begitu selesai 2 ahli, kesempatan dari penasihat hukum. Demikian ya. Silakan penuntut umum untuk langsung masuk pada pokok yang ingin diperoleh dari keahlian para ahli. Oke. Terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Sebelumnya untuk kedua ahli ya, ahli Nur Sidik dan Abra Puspa ya. Apakah kedua ahli sebelumnya pernah diperiksa di hadapan penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia? Pakai mic-nya, tolong dipakai mic-nya. Ya pernah. Ditekan atau dipaksa? Tidak. Tidak ya. Keterangan yang diberikan di tahap penyidikan sudah tidak di bawah paksaan atau tekanan? Tidak. Keterangan tersebut sudah saudara ahli berikan sebagaimana keahlian yang ahli miliki? Benar ya. Kemudian keterangan tersebut apakah sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang setiap lembarnya saudara saksi tanda tangani dan saudara paraf di akhir halaman? Sudah ya. Kita ke ahli Nur Sidik dulu. Siap. Ahli Nur Sidik Istiawan ya. Ya. Saudara ahli ya, tadi saudara ahli sampaikan keahliannya dibilang tarif ya, ya? Iya, betul. Dibilang penerimaan negara khususnya. Izin rekan. Oh iya. Apakah saudara ahli dalam menghadiri sidang ini membawa surat tugas ataupun CV? Ada. Membawa. Ada. Tinggal Silakan. satu. Oh iya Bu, mau wawancara saya. Ahli, ya satu-satu mic-nya. Kami lanjutkan ya. Saudara ahli ya, tadi kami tanya di awal saudara ahli sampaikan keahlian dibilang penerimaan negara dan tarif, benar ya? Benar.
Saudara ahli, tolong mic-nya dipakai ya. Ya, siap. Oke. Jelaskan keahliannya di bidang kebijakan fiskal. Apakah itu juga masuk dalam keahlian ahli? Iya, betul. Yang tegas ahli jawabnya. Betul. Saudara ahli terkait dengan keahlian ahli ya. Saat ini saudara ahli bekerja di mana? Di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan yang saat ini telah berubah menjadi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi Fiskal. Artinya pekerjaan saudara ahli masih berhubungan erat dengan keahlian yang saudara miliki, benar ya? Ya, Kemudian saudara ahli ya, kaitan dengan pendidikan yang berkaitan dengan keahlian yang ahli miliki, bisa saudara ahli jelaskan? maksudnya? Terkait dengan pendidikan. Oh, pendidikan. Ya, saya dari S2 sebelumnya dasari pada S1 Ekonomi dari Universitas Indonesia yang sebelumnya adalah berasal dari Badan BPPK, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Yep. Saudara ahli ya, terkait dengan tadi yang saudara ahli sampaikan fiskal, apakah terkait dengan penyusunan rekomendasi kebijakan fiskal di area penerimaan negara, khususnya terkait dengan kebijakan bea masuk dan cukai? Betul. Betul. Tes. Ya, mohon maaf, bermasalah ya, dari tadi pagi juga bermasalah mati-mati. Oke, Yang kita lanjutkan satu, ya. Mohon dicoba Pak Abra, Tes, bisa. atau pakai itu dulu penutupmu. Enggak pakai ini sudah bisa. Nah, kalau nanti mati silakan pakai. Silakan dilanjutkan. Kami lanjutkan ya. Sekarang kita ke pengalaman ahli dalam memberikan keterangan ahli di persidangan atau di pengadilan. Apakah saudara ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan ahli? Pernah dalam kasus garam. Kasus garam. Halo, tes. Dalam kasus tindak pidana korupsi dalam fasilitas pemberian impor garam. Impor garam, ya. Ya. Tes. Lanjut ya, ahli ya. Sekarang kita lanjutkan. Ahli bisa jelaskan apa saja menjadi ruang lingkup dari kebijakan fiskal beserta dasar hukumnya, ahli? Ya, sesuai dengan keahlian kami, itu didasarkan pada ketetapan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ada Undang-Undang 10 tahun 95, Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang nomor 11 tahun 95 tentang cukai, yang kemudian diperbarui dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 dan Undang-Undang cukai pada tahun 2007. Ahli ya, tadi dan definisi kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh negara dalam hal ini yang menghasilkan berupa subjek, objek, dan tarif yang dipungut pada suatu peristiwa tertentu, misalnya impor atau mendapatkan penghasilan tertentu. Gitu. Terkait dengan kebijakan fiskal, apakah kepabeanan termasuk di dalamnya? Termasuk di dalam. Termasuk ya. Untuk kepabeanan sendiri, apa sih yang dimaksud dengan kepabeanan, ahli? Kepabeanan adalah proses impor
atau memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, atau mengekspor barang, mengeluarkan barang dari yang diproduksi di dalam negeri ke luar negeri melalui batas negara kita. Terkait dengan pemungutan bea masuk maupun bea keluar. Ya, Benar ya? pemungutan bea masuk dan bea keluar. Peraturan perundang-undangan menjadi dasar hukumnya. Terkait dengan tadi sudah disebutkan Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang 17 tahun 2006, dan kemudian beberapa peraturan Menteri Keuangan terkait dengan hal-hal lain, misalnya perpajakan yang lain, PPh dan PPN yang telah ditetapkan pada yang disesuaikan dalam berita acara yang sebelumnya. Untuk pengawasan sendiri dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea Cukai. Untuk yang transaksi impor atau yang transaksi dengan luar negeri itu dilaksanakan oleh Bea dan Cukai, sementara untuk beberapa transaksi objek pengenaan pajak yang berasal dari transaksi dalam negeri dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bea masuk ahli ya. Untuk bea masuk sendiri bagaimana ahli? Bisa saudara ahli jelaskan? Bea masuk adalah pengenaan beban perpajakan kepada jenis barang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan mengenai tarif bea masuk yang kemudian dikenakan pada saat barang tersebut masuk ke dalam negeri maupun bila dikenakan bea keluar maka dikenakan pada saat melewati batas negara luar negeri dengan tujuan luar negeri. Untuk tujuannya sendiri, apakah untuk menjamin terpenuhi kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian alam, atau mengantisipasi kenaikan harga, maupun menjaga stabilitas? Ya, pada dasarnya tarif bea masuk dikenakan untuk dikenakan untuk perlindungan industri dalam negeri, sehingga bisa berkembang sesuai yang sesuai dengan harapan dari pelaku industri dalam negeri. Ahli ya, kalau terkait dengan PDRI, kita kan dalam impor itu mengenal istilah PDRI, pajak dalam rangka impor. Bisa saudara ahli jelaskan? Ya, pajak dalam rangka impor adalah pengenaan pajak yang langsung dikenakan pada saat impor untuk barang-barang yang menjadi objek dari PPN ataupun PPh yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan PPh untuk pajak dalam rangka impor, PDRI. Ya. Itu apakah semua barang dikenakan pajak bea masuk ataupun PDRI ahli? Untuk semua barang? Untuk semua barang menjadi objek dari bea masuk dan PDRI. Cuman memang penetapannya berbeda-beda, ada yang 0%, ada yang cukup besar, di atas 10%. Nah itu maka pengenaannya sesuai dengan buku tarif bea masuk Indonesia. Bea masuk 0% itu dalam kondisi seperti apa ahli? Terutama industri dalam negeri telah mampu bersaing dengan industri dari luar negeri, sehingga tidak perlu dilakukan proteksi dalam bentuk tarif bea masuk. Rusak-rusak terus nih. Tes.
terkait dengan PDRI tadi ahli ya, untuk fungsi PDRI itu kenapa dikenakan itu apa ahli alasannya? Untuk disamakan disamakan keadaannya atau kebijakannya buat industri dalam negeri pun terkena misalnya PPN, pajak pertambahan nilai, dikenakan 11%, maka importasi juga dilakukan 11%. Gitu. 11%. Susah nih. Halo, ahli, tes. Ahli ya, kita lanjut ya. Kemudian tes. Tes. Tadi terkait dengan fungsi ya. Sekarang kita ke tujuannya. Tujuannya apakah untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, melindungi konsumen dalam negeri, ataupun mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional, ahli? Itu pengenaan bea masuknya untuk itu. Bisa saudara ahli cara menghitung besaran bea masuk? Bea masuk itu tarif bea masuknya sudah ditetapkan terlebih dahulu dikali nilai dasar perhitungan bea masuk, yaitu nilai impor yang sudah disetarakan dengan nilai rupiah dalam negeri yang cara penghitungannya telah diatur oleh Menteri Keuangan, NDPBM kali persentase bea masuk. Sementara untuk PPN, persentase PPN ditambah tambah bea masuk yang telah dihitung sebelumnya, ditambah nilai dasar perhitungan bea masuk untuk dikalikan sebagai dasar penghitungan PPN tersebut. Tes. Kemudian ahli ya, prinsip-prinsip apa yang digunakan untuk perhitungan tarif bea masuk, ahli? Pertama, bahwa nilai yang diperhitungkan memang benar nilai yang terjadi berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang kemudian itu dijadikan dasar perhitungan bea masuk, dan kemudian angka tarif bea masuknya itu telah disepakati secara bersama-sama dan diputuskan oleh Menteri Keuangan. Begitu. PAP ahli pasal 28 ya? 28 ya. Iya. Prinsip yang digunakan dalam perhitungan tarif bea masuk. Bisa saudara ahli jelaskan? Oh, ini pada saat pembentukan tarif bea masuknya. Penentuan tarif bea masuknya itu prinsipnya adalah berdasarkan usulan dari sektor terkait, usulan dari kementerian terkait yang menjadi beneficiary dari menjadi perwakilan dari sektor tersebut, yang melihat bahwa satu sektor itu perlu dilepas atau dilindungi oleh tarif tertentu yang kemudian diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan tarif bea masuknya. Ada istilah buku tarif kepabeanan Indonesia. Bisa saudara ahli jelaskan terkait hal tersebut, apa fungsinya, bagaimana, apa definisinya? Ya, buku tarif kepabeanan Indonesia itu adalah buku tarif merupakan keputusan dari Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari sektor terkait tadi yang kemudian dibukukan dalam buku tarif
kepabeanan dijadikan patokan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ketika barang yang dimaksud tersebut melewati batas negara untuk dikenakan bea masuk ataupun bea keluar. Untuk penyusunannya sendiri apakah dilakukan dengan rapat? Ya, ya betul. Komoditas gula ya, itu apakah juga ada tarif bea masuknya? Ya, ada. Ya. Tarif kepabeanan Indonesia, BTKI? Berdasarkan buku tarif kepabeanan Indonesia itu sebenarnya ada beberapa tingkatan tarif yang mewakilkan bahwa itu juga termasuk jenis barangnya gitu. Artinya gula kristal itu ada kristal mentah, ya, kemudian kristal putih yang bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat, dan gula rafinasi yang digunakan untuk industri berikutnya. Nah, untuk itu maka kami melihat tiga hal tersebut, maka 1701, 12 dan sampai dengan 14 itu merupakan gula kristal mentah. Sementara 1701, 91 itu gula kristal putih dan gula rafinasi di 1701, 99. Ya, tarif ini kami terima dari kementerian terkait. Jadi besaran tarifnya itu semakin tinggi untuk yang gula rafinasi karena dia digunakan untuk sektor berikutnya. Dan kemudian gula yang paling rendah itu adalah gula kristal mentah. Karena dia tidak bisa langsung dikonsumsi dan harus ada proses berikutnya untuk dipakai oleh industri yang bersangkutan. Dan gula kristal putih itu menempati posisi tarif bea masuk yang cukup tinggi. Di sini kami melihat bahwa Rp790 per kilogram dan itu bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat umum. Apakah gula ini termasuk barang latas atau larangan dalam pembatasan? Iya, yang kami tahu itu adalah diatur lebih lanjut berdasarkan larangan dan pembatasan. Diatur di Kementerian Perdagangan. Kepres nomor 57 tahun 2024 ahli, benar? Itu satu peraturan yang menjadi induknya, tapi lanjutnya ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan dalam hal ini. Untuk fungsi dari latas tersebut apa ahli? Jadi fungsi lartas itu adalah kebijakan dari pemerintah yang diatur melalui instrumen-instrumen kuantitas atau instrumen yang bersifat non tarif. Jadi diperbolehkan diimpor atau tidak, yang pelaksananya ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Tes. Ahli ya, kami sampaikan ilustrasi seperti ini ahli ya. Ada bahwa pada tahun 2016 ada perusahaan gula rafinasi yaitu PT BBM, PT MSI, PT AP melakukan impor gula kristal mentah atau raw sugar dalam rangka kepentingan mendukung penugasan PT PPI Puskopol Inkopol untuk dijadikan gula kristal putih dan disalurkan pada masyarakat melalui operasi pasar berdasarkan persetujuan impor dari Menteri Perdagangan nomor impor 16.03, nomor impor 16.03
nomor impor 16.002 pada tanggal 20 Januari 2016. Pada saat impor gula mentah serta mengolah menjadi gula kristal putih, ketiga perusahaan rafinasi tersebut didapati telah menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk 0% berdasarkan keputusan BKPN untuk masing-masing perusahaan nomor 22 untuk AP, nomor 202 untuk MSI 122 dan untuk BBM perusahaan PT BBM 374. Bahwa pembebasan bea masuk tersebut diberikan ketiga perusahaan tersebut oleh BKPM kepada perusahaan gula kristal rafinasi yang produk akhirnya untuk kepentingan industri sesuai dengan akhir dari gula kristal mentah yang diimpor melalui perusahaan-perusahaan tersebut adalah gula kristal rafinasi. Berdasarkan keahlian ahli, apakah terhadap impor gula kristal mentah yang telah diimpor oleh PT BBM, PT MSI, dan PT AP pada tahun 2016 sebenarnya berhak mendapat stimulus pembebasan kebijakan fiskal? Bagaimana ahli? Ya, sebenarnya ini terjadi dalam dua fase gitu ya. Yang fase pertama adalah ketika dia memperoleh, kenapa dia memperoleh fasilitas tersebut untuk impor, bahan baku impor, karena dia telah menanamkan modalnya untuk membangun industri yang bersangkutan, dan itu telah sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2006 atau Undang-Undang 10 tahun 2005 tahun 95 tentang kepabeanan, khususnya pasal 26 huruf A, ayat 1 huruf A, B, dan C yang menyatakan bahwa pembangunan perlu didukung dengan pemberian fasilitas untuk pembangunan atau atau pengembangan industri baru yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk mesin pabrik tersebut, kemudian diberikan fasilitas untuk penggunaan mesin itu menggunakan bahan baku yang dapat diolah di dalam pabrik tersebut. Begitu, Pak. Nah, tetapi kemudian untuk industri gula ini pada berikutnya dia juga harus tunduk pada ketentuan yang diatur oleh Menteri Perdagangan mengenai peredaran gula yang diatur oleh Menteri Perdagangan untuk hal itu. Jadi supaya tidak mengganggu peredaran yang sudah diatur, maka untuk fasilitas penanaman modal itu dibatasi pada industri gula yang rafinasi yang akan digunakan oleh industri pada berikutnya gitu. Sehingga ketika terjadi pergeseran menjadi industri gula putih, maka itu yang menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pada awal pembentukan industri ini gitu. Yes. Jadi artinya terhadap tiga perusahaan tersebut telah menyalahi tujuan dan dari pemberian pembebasan fasilitas bea masuk, ahli? Di dalam pemberian proses pembebasan bea masuk tidak mengatur secara khusus kayak itu. Nah, itu harus ikut pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Saya ini ya bacakan keterangan ahli ya, bahwa menurut pendapat saya PT BBM, PT Medan Sugar Industri, PT Andalan Fermindo dalam melakukan impor gula kristal mentah pada tahun 2016 telah menyalahi tujuan dari pemberian fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan izin yang telah diterima terkait dengan pembangunan industri gula rafinasi. Dengan memproduksi gula kristal putih, atas pelanggaran ini dapat dianggap terjadi kesalahan dan implementasi pengembangan industri gula kristal rafinasi yang mendukung industri makanan dan membutuhkan. Begitu ahli, keterangan ahli. Ya,
secara langsung begitu. Artinya itu mengganggu prospek dari harapan untuk mendapatkan proses produksi dari gula rafinasi oleh industri yang berikutnya. Lanjutkan ke ahli berikutnya, silakan. Tes. Sedikit ahli Nur Sidik, Pak Nur Sidik, ya. Atau sudah? Baik. Ahli tadi dijelaskan terkait dengan lartas ya, larangan terbatas ya. Apakah itu tujuannya tadi untuk melindungi produk dalam negeri atau seperti apa? Ya, itu larangan pembatasan untuk melindungi industri dalam negeri, tetapi kewenangannya bukan di bawah Kementerian Keuangan. Tadi seperti disampaikan terkait penentuan biaya tarif ya, fiskalnya. Nah, terhadap penentuan tarif biaya masuk ya, itu kenapa di dalam penentuan itu bisa berbeda-beda? Apa yang menjadi pertimbangan sih? Ya, yang pertimbangan pertama tentang tingkat keuntungan yang diperoleh, setiap industri berbeda-beda, ataupun beban produksinya, proses produksinya juga berbeda-beda, cara memproduksinya berbeda-beda, sehingga kemudian itu memengaruhi perolehan keuntungan yang berbeda-beda, sehingga kami kemudian menghimpun apa yang diharapkan oleh stakeholder, dalam hal ini adalah kementerian terkait, yang kemudian menyampaikan kepada Menteri Keuangan apakah kira-kira itu perlu dihilangkan bebannya atau ditambah bebannya, sehingga terbentuk satu pasar yang memang diinginkan oleh stakeholder terkait. Gitu. Dijelaskan terkait dengan suatu ilustrasi ya, yang mana itu adalah importasi A, gitu kan, di situ dikenakan tarif sebesar 5%. Nah, kemudian dengan importasi B yang itu adalah misalkan 7%. Nah, di dalam importasi itu dilakukan dengan importasi A, tapi kemudian ketika masuk di dalam wilayah domestik itu kemudian diolah menjadi importasi B. Apakah di situ dibenarkan atau seperti apa? Diperbolehkan untuk itu. Ya, diperbolehkan. Makanya kemudian hubungan antara industri A dan industri B dengan importasi A dibebankan dengan tarif 5%. 5%. 7%. Nah, ketika dimasuk di dalam wilayah dengan HS code yang dengan importasi misalkan A, ketika masuk itu dikenakan di wilayah pabean dengan importasi A dengan kenakan biaya tarif 5%. Nah, ketika masuk di dalam wilayah domestik, kemudian di situ diolah menjadi di luar dari tujuan dari beban tarif 5%, yang harusnya itu ketika masuk diolah menjadi kepentingan untuk lain, misalnya gitu. Nah, yang mana kepentingan lain itu adalah dengan biaya tarif sebesar 7%. Apakah itu di dalam menyalahi dari aturan tarif pada umumnya? Antara A dan B tidak ada hubungan atau tidak? Di dalam mengajukan suatu perusahaan itu dikenakan tarif 5%. Nah, harusnya ketika di dalam itu diolah sebagaimana untuk kepentingan dari importasi A dengan tarif 5%. Nah, ketika di dalam suatu wilayah domestik di situ digunakan untuk kepentingan yang lain, yang mana itu adalah mengacu seharusnya dia menggunakan importasi B yang dengan 7%. Nah, apakah di situ dibolehkan? Diperbolehkan untuk berbeda tarifnya tersebut karena sesuai dengan kebutuhan dari komoditas tersebut ya, untuk bisa diterima masyarakat.
sebagai bagian dari larangan terbatas kan seperti tadi saksi ahli sampaikan. Nah, ini ada yang di luar larangan terbatas, ada yang tanpa larangan. Jadi kita mungkin bisa bedakan. Ada yang jadi barang yang dikenakan tarif bea masuk, tetapi tidak masuk lartas. Nah itu juga biasanya diusulkan oleh kementerian terkait. Itu bisa jadi satu barang berhubungan dengan barang lain, ya, atau dia ketika ada dalam lartas maka agak sulit ya menjelaskannya ya. Jadi kami ilustrasikan, ketika di dalam masuk dalam suatu importasi, dia harus misalkan dengan itu kami ilustrasikan sebagai dengan underdeal ya, underdeal dengan kendaraan roda 2, yang mana di situ dikenakan tarif sebesar 5%. Kemudian di situ ada underdeal dengan kendaraan mobil lah seperti itu, yang di situ dikenakan 7%. Nah, ketika dia memasuki dengan tarif 5% dengan underdeal motor, ketika masuk di wilayah domestik Indonesia, di situ diolah menjadi underdeal mobil. Artinya tujuan dari tarif itu adalah untuk motor, tapi ketika masuk di dalam negeri diolah menjadi mobil. Nah, apakah itu dibolehkan dari sisi untuk tarif? Dibolehkan. Iya, tidak ada larangan untuk mengembangkan fungsi dari satu jenis barang tertentu yang pada saat pemasukannya sudah dikenakan tarif yang berbeda gitu. 5% kemudian berubah dari 8%. Iya, itu hanya pada saat masuk melewati batas negaranya aja. Apa yang tidak diterima oleh suatu negara? Ketika harusnya dia 7%, tetapi dia masuk dari 5%, dan 5%, ya itu ya secara penerimaan negara bea masuk memang hilang, ya, tetapi kan akan digantikan oleh berkembangnya industri yang bersangkutan di dalam masyarakat. Awal tadi, yang mana dia 5%, kemudian di dalam itu diolah menjadi yang yang seharusnya dia diolah menjadi yang 8%. Gitu. Apakah di situ ada penerimaan negara yang tidak diterima seperti itu? Iya, tetapi tidak ada kesalahan di dalam hal tersebut. Dengan biaya tarif yang 7%, pendapatan negara ada yang berkurang atau tidak di situ? Pendapatan negara akan mungkin akan bergeser dari penerimaan dari luar negeri ya bea masuk, tapi dia bergeser ke penerimaan PPN 10%. Iya, yang tadinya dari luar negeri cuma 5%, ya, kemudian dia bergeser ke produk yang lebih tinggi proses pengerjaannya. Saya rasa ada tetap, dan itu diperbolehkan. Begini penuntut umumnya, saya pikir ahli sudah memberikan jawabannya ya, masih dengan pertanyaan yang sama. Silakan untuk pertanyaan lainnya. Baik, berarti tadi sempat ahli sampaikan ada pengurangan ya, ada penerimaan negara yang seharusnya tadi 5%. Dari bea masuk, dari bea masuk. Tes. Ahli Apropuspaganit Talatov ya? Benar ya? Ahli, keahlian ahli di bidang apa ahli? Di bidang ekonomi, termasuk ekonomi makro dan ekonomi pangan dan energi. Di Indef saya sebagai Kepala Center Food, Energy and Sustainable Development. Terkait dengan keahlian yang ahli miliki, bisa saudara ahli jelaskan pendidikan yang mendukung keahlian ahli tersebut? Ya, saya S1 ekonomi, ilmu ekonomi studi pembangunan di Undip,
kemudian S2 Ekonomi di University Malaysia Terengganu, Malaysia. Kemudian ahli ya, di BAP ahli saya lihat untuk karya ilmiah berupa jurnal maupun buku ini banyak sekali. Tes, saudara ahli sudah menerbitkan karya ilmiah berupa jurnal ataupun buku ya. Bisa saudara ahli jelaskan mungkin beberapa saja? Ya, kami memang rutin membuat kajian termasuk buku di Indef, yaitu kajian tengah tahun dan proyeksi ekonomi Indonesia, dan termasuk kajian-kajian di bidang ekonomi, di isu energi, isu pangan. Kemudian spesifik, saya punya pengalaman sebagai tim penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang kedaulatan pangan, kemudian RUU perkelapa sawitan, dan RUU pelindungan petani. Ya. Untuk buku sendiri bagaimana ahli? Buku yang telah ahli tulis. Ya. Di sini ada sekitar puluhan buku ya yang sudah ahli tulis ya? Betul. Ya, buku beberapa topik berkaitan dengan sektor pangan dan juga ekonomi makro. Jadi memang cukup luas keterlibatan di dalam penyusunan buku maupun riset. Berhubungan dengan keahlian yang ahli miliki, bisa saudara dijelaskan aktivitas atau kegiatan? Ya, di Indef memang kami secara rutin melakukan advokasi kebijakan publik ya terkait dengan beberapa hal ya. Kalau di center saya fokusnya memang di isu pangan dan isu energi. Namun demikian kami juga tentu sering rutin melakukan diskusi untuk di sektor-sektor lain. Dan hasilnya selain dijadikan riset juga kami diseminasikan ke publik. Ahli seperti itu ya. Kemudian ahli, kita masuk materi ya ahli ya. Tadi ahli sampaikan keahlian ahli di bidang ekonomi makro ya. Bisa saudara ahli jelaskan apa sih ekonomi makro tersebut ahli? Ekonomi makro ini menggambarkan bagaimana aktivitas ekonomi maupun beberapa indikator makro yang itu tentunya dipengaruhi oleh berbagai variabel ataupun faktor baik di internal maupun eksternal, dan khususnya juga dipengaruhi dari sisi kebijakan pemerintah. Kalau kita bicara perekonomian, pertumbuhan ekonomi tentu secara teori kita tahu ada beberapa unsur ataupun aktor yang membentuk perekonomian kita, ya, baik dari konsumsi masyarakat, kemudian konsumsi pemerintah atau belanja pemerintah, investasi, kemudian kegiatan ekspor dan impor. Keseluruhan aktor-aktor ekonomi tadi pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana kinerja ekonomi suatu negara, dan termasuk akan faktor-faktor ataupun variabel lain yang mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi tadi, seperti contohnya tingkat inflasi, nilai tukar, dan juga iklim investasi. Ruang lingkup dari ekonomi makro sendiri apa nih? Bisa saudara jelaskan? Ya, untuk ruang lingkup di ekonomi makro ini ya kita melihat dari faktor-faktor pembentuk pertumbuhan ekonomi kita, baik dari sisi lapangan usaha maupun dari sisi pengeluaran. Tadi yang saya sampaikan dari sisi pengeluaran, ada juga dari sisi lapangan usaha ataupun sektor-sektor. Kemudian variabel-variabel ataupun indikator lain yang menggambarkan kinerja suatu perekonomian makro suatu negara, gitu. Sesuai dengan yang saya sampaikan di dalam BAP. Pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, deflasi, pengangguran, kebijakan fiskal, moneter, perdagangan internasional maupun stabilitas ekonomi, itu cakupannya? Iya, betul. Betul. Untuk variabelnya sendiri apa saja untuk mengukur indikator ekonomi makro tersebut? Ya, untuk indikator ekonomi makro yang lazim digunakan untuk menunjukkan performa ekonomi suatu negara melalui GDP tadi. Nah, tentu GDP ini GDP suatu negara ini variabel-variabel yang membentuk, tadi saya sampaikan, dari sisi konsumsi
ataupun pengeluaran, kemudian juga dari sisi sektoral. Jadi dalam konteks misalnya sebuah kebijakan dalam hal stabilisasi harga, saya memberikan contoh, itu tentunya nanti akan juga turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung melalui sektor-sektor ataupun dari pelaku-pelaku ekonomi tadi. Misalkan ketika harga-harga ataupun inflasi itu bisa dikendalikan, terjadi stabilisasi harga, nanti diharapkan daya beli masyarakat dapat dijaga, sehingga konsumsi rumah tangga juga tinggi. Kemudian pada akhirnya ketika konsumsi masyarakat terjaga, itu juga akan menstimulus kegiatan investasi. Kemudian juga turut dibantu dari sisi government expenditure. Nah, itu semua nanti konsumsi masyarakat yang terjaga nanti kan pada akhirnya akan juga berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan kita. Jadi seluruh variabel-variabel tadi pada akhirnya akan menentukan performa dari GDP ataupun perekonomian sebuah negara. Termasuk kegiatan ekspor impor, bagaimana neraca perdagangan tadi juga mempengaruhi sektor-sektor lain ataupun unsur-unsur yang lain di dalam pertumbuhan ekonomi kita. Di sini ada produk domestik bruto, Ya. ada inflasi, ada pengangguran, ada suku bunga, ada jumlah uang yang beredar, neraca perdagangan, kurs mata uang atau nilai tukar, investasi dan konsumsi investasi. Ya. Variabelnya begitu banyak ahli ya, itu semua dianalisa dalam ekonomi makro. Betul, memang berbagai variabel tadi itu sangat lazim dilakukan riset ataupun kajian untuk melihat variabel-variabel mana yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Nah, tentu tidak hanya satu variabel, semuanya saling mempengaruhi. Dan sebetulnya di luar variabel ini juga masih ada lagi indikator-indikator lain yang juga turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Ini hanya beberapa contoh indikator ataupun variabel yang secara lazim digunakan untuk untuk mengukur dampaknya terhadap perekonomian sebuah negara. Kalau kaitan ekonomi makro dengan keuangan negara, bagaimana ahli? Bisa saudara jelaskan? Ya, seperti saya sampaikan sekilas tadi bahwa ketika pertumbuhan ekonomi ini bisa tumbuh tinggi, ini kan mencerminkan aktivitas ekonomi yang positif, baik dari sisi swasta, dari sisi rumah tangga, dan juga aktivitas ekspor impor. Kemudian ketika pertumbuhan ekonomi ini tinggi, ini juga secara langsung mencerminkan atau akan berdampak terhadap penerimaan perpajakan kita, baik pajak maupun PNBP. Jadi kita juga mengenal adanya elastisitas antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan perpajakan, atau seringkali juga beberapa variabel seperti tax ratio, kemudian tax buoyancy dan sebagainya. Jadi 1% pertumbuhan ekonomi itu bisa menghasilkan sekian rupiah penerimaan perpajakan. Jadi kaitannya ekonomi makro berperan dalam meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kesejahteraan masyarakat seperti itu ahli ya? Betul. Lanjut ya, kaitan dengan komoditas gula ya, khususnya dalam ini gula kristal putih kan merupakan bagian dari barang-barang kebutuhan pokok bagi masyarakat ya. Saudara ahli bisa jelaskan untuk yang saudara pahami sendiri, itu pembagian industri gula nasional itu seperti apa ahli? Ya, jadi sepemahaman saya memang gula ini termasuk salah satu kebutuhan pokok ya, termuat di dalam Perpres 71 2015, dan juga bahwa pembagian industri gula itu ya dibagi menjadi gula GKP, GKR, dan GKM tadi. Jadi GKM tadi nanti diproduksi menjadi GKP. Kemudian untuk industrinya, industri gula rafinasi khusus untuk ditujukan di pasar industri. Jadi untuk segmentasinya itu dibagi dua ahli ya? Ya. Industri gula kristal putih dan industri gula kristal rafinasi ya? Betul. Tes. Kemudian ahli ya, untuk tes untuk kecukupan pasokan
tes untuk kecukupan pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok termasuk gula kristal putih apakah berpengaruh pada persoalan ekonomi makro, Ali? Betul. Gula menjadi salah satu komoditas yang mempengaruhi inflasi ataupun harga, sehingga memang dalam hal pengendalian stok dan juga stabilitas harga ini sepemahaman saya memang diatur cukup ketat di dalam berbagai ketentuan ataupun peraturan, termasuk dalam hal importasinya. Lanjut ahli ya. Kemudian ahli ya terkait dengan memastikan yang memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan ekonomi makro sendiri di Indonesia untuk berjalan baik itu siapa saja ahli? Pihak-pihak siapa aja yang harus memastikan hal tersebut berjalan baik? Ya. Dalam konteks tadi mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga, tentu dari sisi eksekutif dan juga otoritas terkait dan legislatif punya peranan masing-masing. Dan dalam konteks ekonomi makro ini kan semuanya dituangkan di dalam baik dalam RPJMN, RKP maupun di dalam dokumen APBN. Karena dalam APBN kan ditetapkan target pertumbuhan ekonomi, inflasi dan sebagainya. Jadi ada unsur pemerintah dan juga legislatif termasuk juga otoritas, salah satunya adalah Bank Indonesia untuk menetapkan target-target pembangunan tadi. Termasuk juga dalam hal alokasi target penerimaan dan juga alokasi belanja negara. Ahli terangkan juga ada peran OJK, ada peran DPR juga di sana, itu bagaimana ahli? Ya, betul. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tadi tentu tidak hanya dari sisi fungsi pemerintah atau eksekutif dalam instrumen APBN, tetapi juga kalau contohnya BI melalui kebijakan moneter itu juga punya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya BI menaikkan ataupun menurunkan suku bunga acuan, itu nanti punya dampak ke sektor keuangan, ke perbankan, dalam hal ini terhadap suku bunga kredit dan sebagainya. Jadi memang masing-masing otoritas tadi punya peranannya masing-masing dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga inflasi. Dengan kegiatan ekspor dan impor ya ahli ya, apakah itu juga mempengaruhi ekonomi makro suatu negara ahli ya? Kemudian bagaimana jika pelaksanaan impor atau ekspor tersebut didasarkan pada hal yang tidak sah atau tidak benar ahli? Iya. Tadi komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi kita kan ada 5. Di antaranya adalah ekspor dan impor. Nah, ketika untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi memang kita harus bisa mengupayakan neraca perdagangan kita sehat. Artinya ekspornya idealnya lebih tinggi dibandingkan impor. Pun demikian, kalaupun impor masih lebih tinggi karena dalam beberapa periode kita mengalami defisit perdagangan, itu juga tujuannya untuk mendukung industri di dalam negeri sehingga pada akhirnya nanti kita bisa meningkatkan daya saing ekspor dan mengurangi defisit perdagangan kita. Jadi memang kegiatan ekspor dan impor itu punya hubungan yang erat terhadap ekonomi makro kita. Lanjut ya saudara ahli ya. Tes. Tadi saudara ahli menjelaskan ekonomi makro pun menganalisa kondisi keseluruhan aktivitas perekonomian ya. Kemudian tadi juga disebut ada variabel ekonomi makro, PDB maupun suku bunga, nilai tukar dan inflasi gitu. Kalau dikaitkan dengan tadi teman saya menanyakan tentang kegiatan importasi, baik impor maupun ekspor. Dari beberapa variabel ekonomi makro tadi, mana yang bisa dipengaruhi oleh kegiatan impor suatu komoditi? Gitu? Iya. Dalam hal importasi, khususnya importasi bahan pangan ya, kebutuhan pokok, ini kan kebijakan itu juga harus didasari ya dengan kebutuhan di dalam negeri, kebutuhan objektif, misalnya melihat apakah neraca komoditas tadi itu pada akhirnya mengharuskan kita untuk melakukan importasi. Jadi
dalam hal importasi produk pangan misalnya tentunya akan dilakukan assessment ataupun penilaian seberapa urgent dan seberapa butuh kita untuk melakukan importasi, dan juga biasanya juga ada limitasinya. Jadi ada itu importasi itu juga harusnya dalam opsi jangka pendek, bukan opsi permanen gitu. Jadi diiringi juga dengan target-target pemerintah untuk meningkatkan produksi di dalam negeri dan ketahanan industri juga. Jadi supaya kita tidak bergantung dengan impor bahan-bahan kebutuhan pokok tadi. Kegiatan importasi itu harus ada batasan yang rigid atau limitatif untuk kondisi-kondisi tertentu saja seperti itu. Betul, sepemahaman saya di beberapa peraturan itu juga memang ditetapkan kan ketika dia lakukan rapat gitu diketahui neraca komoditas, kemudian juga stoknya, kemudian kebutuhannya, dan juga harus dikaitkan juga dengan target pemerintah, misalkan di dalam RPJMN ataupun di RKP, target untuk produksi di tahun mendatang gitu. Jadi harus konsisten antara kebijakan importasi dengan target peningkatan produksi di dalam negeri. Kewenangannya, lembaga yang berwenang melakukan pembatasan importasi itu mana? Dalam kalau dari struktur pemerintah ya? Iya. Apakah kementerian terkait atau emang langsung dari presiden atau seperti apa? Iya. Sepemahaman saya memang Kementerian Perdagangan menjadi salah satu sektor ataupun kementerian yang punya kewenangan ya untuk melakukan atau mengeluarkan kebijakan importasi. Tentunya juga punya irisan ataupun hubungan juga koordinasi dengan kementerian-kementerian lain yang terkait. Misalkan dalam konteks importasi untuk bahan baku itu kan butuh juga komunikasi ataupun koordinasi dengan Kementerian Perindustrian misalnya ataupun di kementerian yang lain. Untuk menentukan apakah memerlukan importasi dalam satu komoditi seperti itu ya? Betul. Kak, misalkan ada importasi yang tidak terkontrol, oke. Tes. Pertanyaan selanjutnya saudara ahli ya, ketika ada suatu kondisi di mana importasi itu tidak dikontrol, artinya tidak memenuhi tadi tidak dilakukan koordinasi terlebih dahulu, kemudian tidak ada kajian terlebih dahulu, mengakibatkan jumlah importasi ini menjadi tidak terkontrol. Yeah. Secara makroekonomi itu berdampak seperti apa? Importasi yang dilakukan tidak melalui mekanisme yang misalkan uji kelayakan yang cukup memadai. Yeah. Ketika importasi dilakukan tanpa adanya assessment yang memadai dan koordinasi yang solid di berbagai stakeholders yang terkait, memang dikhawatirkan punya implikasi ataupun resiko ke sektor-sektor lain. Misalnya contoh ketika importasi bahan pangan tadi terlalu eksesif, nanti dikhawatirkan akan menjadi disinsentif bagi pelaku usaha di dalam negeri ataupun bagi petani, sehingga pasar kita pastinya akan dibanjiri dan nanti dikhawatirkan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut dan juga kesejahteraan bagi pelaku usaha di sektor tersebut. Kasih gula, saudara ahli ya. Ketika ada importasi yang tadi yang tidak melalui mekanisme yang benar, sektor apa saja yang terdampak? Apakah saudara ahli bisa menggambarkan industri pabrik gula misalkan, kemudian petani tebu juga bisa terdampak oleh kebijakan impor yang tidak tadi melalui kajian dan mekanisme yang tepat seperti itu. Iya, betul. Memang kalau importasi gula tadi khusus spesifik gula dilakukan tidak secara proper, ya tentu dampaknya terhadap petani dan industri. Dan kalau di petani, salah satu proksi atau indikator yang bisa kita lihat adalah kinerja ekonomi ataupun PDB di sektor perkebunan. Kebetulan saya sempat cek-cek juga data PDB sektor perkebunan di tahun-tahun 2015-2016, memang ada indikasi terjadi perlambatan karena kontribusinya terhadap GDP mengalami penurunan. Tapi memang harus di cross check lebih detail lagi. Dan juga terhadap industri gula tentu perlu dilihat lagi apakah terjadi imbas penurunan produksi ataupun jumlah pelaku usaha di industri gula.
ahli ya, ada Permendag 117 yang saudara ditanyakan juga di BAP saudara. Secara limitatif dan sangat rigid mengatur tentang mekanisme dan prosedur importasi gula. Itu harus diputuskan dalam rakortas misalkan, kemudian tidak boleh dilakukan pada musim giling di Permendag sebelumnya, kemudian importasi GKM itu harus dengan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan. Kalau dikaitkan dengan pendapat ahli tadi terkait ekonomi makro, fungsi dari pembatasan ini apakah bisa dimaknai tadi untuk menjaga kestabilan dalam konteks menjaga keseimbangan dalam ekonomi makro seperti tadi? Iya, betul. Menurut pandangan saya juga memang pembatasan-pembatasan tadi atau ketentuan-ketentuan tadi juga punya maksud untuk melindungi kepentingan di dalam negeri, dalam hal inilah industri, termasuk juga di sektor perkebunan tebunya, petani, dan juga konsumen itu sendiri. Jadi ya itu. Ada kegiatan importasi yang tidak diputuskan dengan rakor, kemudian tidak dilakukan pada musim giling, importasi tanpa rekomendasi, itu dampaknya sama seperti tadi, akan berakibat memberikan dampak negatif terhadap ekonomi makro dari sektor khususnya gula tadi. Iya, betul. Sebagai contoh misalnya volumenya tidak sesuai dengan kebutuhan, itu juga pastinya akan berdampak tadi ke pelaku usaha kita di dalam negeri. Tes. Ahli ya, kita sekarang ke ilustrasi kasus atau fakta ya, ilustrasi kasus dulu ya. Mungkin di BAP ahli di poin 19 sudah disampaikan oleh penyidik ya ahli ya. Benar? Benar ya. Saya akan bacakan seringkas. Nanti dari ilustrasi tersebut mungkin akan saya tanyakan beberapa pertanyaan ahli ya. Saudara ahli jawab sesuai dengan keahlian ahli ya. Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 Kementerian Perdagangan melaksanakan kegiatan importasi gula kristal mentah tanpa rapat koordinasi dengan instansi terkait dan bahwa sebelum melaksanakan importasi gula kristal mentah tersebut, Direktur Perdagangan PPS sudah terlebih dahulu menyuruh anak buahnya untuk mencari perusahaan yang akan mengimpor gula kristal mentah, sementara penugasan baru terbit tanggal 12 Januari 2016. Bahwa impor gula tersebut seharusnya dilaksanakan oleh BUMN melalui PT PPI, tapi Menteri Perdagangan saat itu menandatangani surat penugasan untuk dapat masuk atau mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih sebanyak 200.000 ton. Kemudian dikerjasamakan dengan 9 perusahaan gula swasta. Selanjutnya penunjukan 9 perusahaan gula swasta oleh Kementerian Perdagangan seharusnya tidak diperbolehkan karena bidang usahanya atau core bisnis tersebut adalah gula kristal rafinasi yang peruntukannya untuk makanan dan minuman serta farmasi. Penunjukan 9 perusahaan swasta tersebut dilaksanakan sebagai hasil tes. Oke. Bahwa Menteri Perdagangan mendatangkan surat persetujuan ke 9 perusahaan swasta yang dilakukan dengan melawan hukum tersebut dikarenakan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan tersebut diterbitkan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perdagangan serta dilakukan tanpa adanya rapat koordinasi. Kemudian gula kristal putih yang diproduksi oleh 9 perusahaan gula tersebut sebagian kecil saja dijual kepada PPI untuk didistribusikan kepada masyarakat melalui operasi pasar, selebihnya gula kristal putih tersebut dijual melalui distributor. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2016 Menteri Perdagangan kembali memberikan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi GKP kepada perusahaan AP sebesar 262.000 ton dengan surat penugasan 242 dan 249. Kemudian saya singkat saja ya. Selain itu, Menteri Perdagangan juga menugaskan ada Inkopkar, Inkopol, dan Puskopol dan Kartika, bahwa sebenarnya tujuan importasi untuk pelaksanaan stabilisasi dan pemenuhan stok gula nasional terpenuhi dan gula menjadi berlebih sehingga harga gula yang tidak dapat dikendalikan. Namun faktanya importasi gula berakibat harga pasar di masyarakat tetap tinggi. Dari hal tersebut, ahli seperti ilustrasi yang disampaikan di dalam BAP ahli, pendapat ahli bagaimana ahli terhadap
hal tersebut? Ya, ya berdasarkan beberapa fakta penyidikan tersebut, memang pendapat saya untuk melakukan importasi GKM tadi, ya, dan juga berdasarkan ketentuan Permendak dan juga peraturan yang terkait, itu semestinya dilakukan koordinasi dengan khususnya dengan berbagai institusi, termasuk Kementerian Perindustrian, karena dalam rangka tadi melakukan perlindungan terhadap kepentingan industri dan juga sektor perkebunan tebu di dalam negeri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan, ini tentu akan menimbulkan risiko terhadap sektor-sektor tadi, dan juga berdampak negatif terhadap aspek tata kelola governance, kemudian juga penyimpangan administrasi, dan juga dampak terhadap stabilitas harga gula di dalam negeri. Karena kan tujuan dari kecukupan stok dan stabilisasi harga melalui BUMN tadi diharapkan bisa efektif melakukan stabilisasi harga di konsumen. Nah, jika diserahkan ke pihak swasta, ini dikhawatirkan tidak cukup efektif untuk melakukan stabilitas harga. Itu. Ya, secara detail saya jelaskan di dalam jawaban BAP. Setelah hasil tidak diserahkan kepada PPI, maka didistribusikan oleh distributor. Itu menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip stabilisasi harga yang diamanatkan oleh BUMN. Hal ini menyebabkan manipulasi pasar, konflik kepentingan, pelanggaran terhadap regulasi harga, dan kerugian bagi konsumen. Bisa saudara ahli jelaskan lebih lanjut? Ya, pertama merujuk ke dalam peraturan yang ada di Permendak 117 tadi, bahwa di pasal 9 kan dikatakan bahwa GKM tadi memang ditujukan untuk kepentingan untuk diolah sebagai GKP, yaitu hanya oleh importir yang memiliki APIP, dan tidak boleh diselewengkan dalam bentuk GKR tadi. Itu juga, jadi beberapa hal menurut saya juga terdapat penyimpangan tadi dari ketentuan yang ada. Juga dari perspektif ekonomi makro, itu akan berdampak negatif, diantaranya akan distorsi pasar dan ketidakseimbangan supply dan demand, kerugian petani dan industri lokal, kemudian inflasi dan daya beli konsumen, resiko fiskal terhadap neraca perdagangan, sampai dengan potensi korupsi dan oligopoli dalam tata niaga gula. Ya. Ya, jadi ini berbagai resiko-resiko yang mungkin muncul dari kebijakan importasi gula tadi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak mempertimbangkan kepentingan ekonomi di dalam negeri. Jadi alih-alih importasi tadi bisa melakukan stabilisasi harga, bisa menurunkan harga, tapi faktanya harga gula di dalam negeri itu tidak turun. Kemudian yang kedua juga menjadi disinsentif bagi sektor produksi di dalam negeri. Dan kalau saya melihat data dari BPS di tahun 2015 dan di 2016, memang produksi gula kita mengalami penurunan produksi. Ini menjadi salah satu indikasi juga bahwa kebijakan ini justru menjadi disinsentif bagi sektor perkebunan kita. Di sini apakah dari sudut pandang ekonomi makro, kebijakan tersebut itu sudah importasi gula kristal mentah yang kemudian jadi gula kristal putih di atas sudah tercapai, ahli, dari kronologis tadi? Ya, tujuannya satu, misalkan ingin terjadi stabilitas harga, penurunan harga, tapi dari data dari Kementerian Perdagangan yang saya dapatkan, justru harga gula di tahun 2015-16 itu trennya mengalami kenaikan,
Tadi saya sempat hitung di 2015 itu dari perubahan harga dari Desember dibandingkan Januari 2015 itu kenaikannya sampai kurang lebih 15%, dan di 2016-nya Desember 2016 dibandingkan Desember 2016 dibandingkan Desember 2015 itu harga gula masih naik 5%. Maksudnya ini bisa menjadi salah satu sinyalemen bahwa kebijakan stabilisasi harga gula ini tidak cukup efektif untuk menjaga harga gula di masyarakat. Tinggi ya. Masih tetap tinggi. Industri gula nasional diantaranya importasi yang dilakukan tanpa koordinasi yang baik dapat merugikan petani tebu dan industri gula dalam negeri yang seharusnya juga diperhitungkan dalam kebijakan ekonomi makro. Dalam jangka menengah dan panjang, kebijakan ini berisiko meningkatkan ketergantungan pada impor dan melemahkan kemandirian industri dalam negeri. Begitu, Ali? Betul. Ya, misalnya ada perusahaan-perusahaan swasta yang mendapatkan persetujuan impor GKM kemudian diolah menjadi GKR dengan mendapatkan insentif tadi, itu kan menjadi tidak fair dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang tidak mendapatkan fasilitas yang sama, sehingga tadi dalam konteks struktur pasar atau persaingan usaha menjadi tidak sehat, sehingga akan menjadi insentif bagi perusahaan-perusahaan lain yang melakukan kegiatan produk industrinya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dari kami cukup, Yang Mulia. Dari penasihat hukum untuk melanjutkan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saya langsung ke ahli ekonomi makro dulu ya, Pak Abrapura ya. Abrapuspa ya. Tadi sempat disinggung soal apa itu, soal harga gula di tahun 2016 tadi ya. Nah ini bisa nggak kita diberikan penjelasan atau pencerahan ya terkait dengan kebijakan pengadaan gula nasional, itu baik mulai dari kebutuhan konsumsi nasional, kemudian berapa produksi nasional, lalu kemudian juga kebijakan importasi dan lain-lain, hingga stok gula nasional, termasuk aturan-aturan, bahkan realisasi harga gula. Bisa nggak digambarkan? Baik, ini berdasarkan data yang saya peroleh ya dari penyidik. Iya. Yang data dari maksudnya ini data dari hasil pertemuan transaksi taksasi dan evaluasi produksi akhir giling dari Kementerian Pertanian dan kementerian-kementerian lain. Ini saya ingin menunjukkan bahwa di tahun 2015 dari hasil rapat tersebut itu memang diproyeksikan bahwa neraca GKP kita itu surplus sebesar 834.000 ton. Nah, itu dengan misalnya stok gula awal tahunnya itu sejumlah 1,18 juta ton, kemudian dengan proyeksi produksi GKP sampai akhir 2025 itu 2,59 juta ton, dan termasuk sisa produksi GKP dan dari raw sugar tahun 2015 yang impor yang sudah diolah itu 63.000 ton, sehingga total penyediaannya 3,7 juta ton dan total konsumsinya sebesar 2,9 juta ton. Artinya masih ada surplus kurang lebih 834.000 ton. Yang saya tanyakan, ya apakah dari keahlian saudara ahli itu mengetahui soal kebijakan pengadaan gula nasional? Ya. Mengetahui gitu? Ya, mengetahui. Dari pengetahuan ahli sendiri ya, sebenarnya berapa rata-rata konsumsi gula nasional kita? Ahli lihat data dari BAP juga itu? Enggak, ini dari BPS. Oke. Jadi beberapa sumber. Kalau dari
dari kebutuhan konsumsi nasional tahun 2015 misalnya, itu kebutuhan konsumsi langsungnya 2,9 juta ton tadi seperti yang saya sampaikan. Untuk 2016 sebesar konsumsi rumah tangga langsung ya, itu 1,9 juta ton, khusus untuk rumah tangga langsung. Kalau di BAP saudara ahli ya, itu di halaman 16 ya, huruf D itu ada data 2016 ya, itu defisit gula kristal putih ya, tercatat produksi GKP nasional pada tahun tersebut tercatat sebesar 2,20 juta ton, menurun dari 2,55 juta ton pada tahun 2013. Lalu disebutkan penurunan produksi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penurunan rendemen gula akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung. Sementara itu kebutuhan konsumsi gula nasional mencapai hampir 6 juta ton, sehingga terjadi kekurangan pasokan yang signifikan untuk menutupi defisit ini. Nah itu 6 juta ton angkanya dari mana itu? Ali bisa jelaskan nggak? Di huruf D, halaman 16. Ada situ ya. 6 juta ton itu dari mana ya? Bisa dijelaskan ahli? Saya perlu cek lagi yang mulia. Untuk data ini sumbernya dari mana? Waktu saya ambil karena saya ada beberapa sumber, termasuk yang tadi saya sampaikan dari BPS dan dari Kementerian Pertanian. Ya. Mungkin yang produksi di 2016 saya ralat sesuai dengan data dari rapat pertemuan taksasi dan evaluasi produksi air giling. Tidak Pak, kan datanya bukan dari Indef. Iya. Dari ahli sendiri gitu. Bukan. Oh, data kan kita pasti merujuk ke sumber, bukan kita data dari sendiri. Ya, dari BPS ataupun dari Kementan. Gitu juga angkanya kan? Ini 2,2 juta ton Pak. 2,4 juta ton produksi GKP sampai air giling. Nah. Juta ton gitu ya? Ya 2,49 saya ralat Pak. 2,49. Di beberapa kali di BAP ahli itu dijelaskan ya, kalau misalnya importasi itu tidak terkendali, maka menimbulkanlah inflasi dan seterusnya. Nah kalau dari pertanyaan berapa rekan jaksa tadi, bisa nggak saya tanya kembali, detailnya itu sebenarnya kalau kita kelebihan importasi gula ya, yang kerugian apa yang ditimbulkan dari situ? Bisa nggak dijelaskan? Tadi kan disebut ada inflasi, itu sebenarnya bisa nggak dihitung kerugiannya itu? Ya, jadi
inflasi ini disebabkan bukan hanya soal importasinya, misalkan importasinya kurang ataupun terlambat, tetapi juga misalkan dalam konteks ini, misalkan yang saya baca dari data yang ada, informasi yang saya terima, bahwa GKM yang diizinkan masuk itu tidak seluruhnya diolah menjadi GKP dan sebagiannya menjadi GKR. Nah itu kan menjadi salah satu faktor penyebab juga bahwa operasi pasar itu tidak bisa dijalankan secara optimal karena sebagian bahan baku tadi tidak seluruhnya digunakan untuk GKP tetapi sebagiannya digunakan untuk GKR. Itu menjadi salah satu variabel yang bisa mempengaruhi stabilitas harga gula di dalam negeri sehingga tidak terjadi penurunan harga. Yang terjadi justru sebaliknya, tadi saya sampaikan di tahun 2015 dan 2016 terjadi tren kenaikan harga gula. Gitu. Ini kan ahli ekonomi makro. Itu dari sisi ekonomi makronya. Kalau misalnya surplus itu gula itu banyak, itu kerugian apa yang akan derita negara ini? Atau kerugian ekonomi seperti apa yang akan diderita gitu? Ahli ekonomi makro, bisa apa saja sih sebenarnya yang akan dihadapi oleh masyarakat atau negara ini? Ya kalau stok importasi tadi berlebihan dan membanjiri pasar di dalam negeri, ya tentu tadi akan mempengaruhi akan menekan industri dan juga kalau terjadi kebocoran yang harusnya masuk ke GKR tapi masuk ke GKP kan menjadi disinsentif bagi petani. Jadi ada dua hal untuk dampak terhadap industrinya dan dampak terhadap petaninya sendiri. Gitu. Ya kerugian ekonomi. Ya. Kemudian kerugian perekonomian itu bisa nggak dihitung itu? Yang tadi disebut misalnya, kalau misalnya gula kita melebihi dari konsumsi atau apa sehingga gula melimpah, itu kerugiannya bisa nggak dihitung? Ya, memungkinkan untuk dihitung, ya, untuk melihat sejauh mana memang tadi punya implikasi terhadap biaya ekonomi yang dikeluarkan yang harus ditanggung oleh konsumen maupun negara ataupun bahkan industri. Gitu. Diketahui kalau kerugiannya ada. Ya, kerugiannya misalkan beberapa indikator ketika produksi di dalam negeri, produksi tebu di dalam negeri ini menurun karena tadi terjadi kebocoran, petani menjadi tidak tertarik ataupun kalah bersaing dengan gula impor, tentu nanti terjadi penurunan produksi. Itu satu bentuk kerugian ekonomi. Kemudian pada akhirnya kan akan berdampak terhadap kesejahteraan petani yang biasanya diukur dari nilai tukar petani NTP, itu terjadi kerugian. Daya beli masyarakat, khususnya masyarakat petani, akan terdampak. Gitu. Ahli ya, apakah untuk di industri gula ini ya, produksi gula nasional itu apakah mencukupi ya untuk 2016 atau mungkin tahun ini ya, sehingga tahun ini? Ya. Mohon izin saya belum memperoleh informasi terkait dengan data kebutuhan untuk industrinya khususnya. Jadi saya tidak bisa jawab. Jumlah kemampuan produksi dalam negeri belum tahu ya. Karena di BAP di huruf D ini kan ada kalimat penurunan produksi ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk penurunan rendemen gula akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung. Ya, itu yang ahli katakan. Nah, kita pengen tahu sebenarnya pernah nggak ya, produsen dalam negeri itu mencukupi kebutuhan konsumsi gula nasional gitu. Yang ahli ketahui atau dari ya selama ini kan kita tahu kita masih membutuhkan importasi untuk industri karena memang kita belum mampu memenuhi. Nah, tapi kan tadi konteksnya juga ada batasan-batasan melakukan importasi tadi gitu. Yang disebut di beberapa BAP ahli ini dikatakan ya importasi itu harus terkendali gitu ya. Nah sebenarnya ahli dari
keahlian ahli itu bisa tahu nggak sebenarnya berapa sih harga gula putih ya yang ideal itu, sehingga kita bisa match tuh antara berapa kebutuhannya yang harus diimpor ya, sehingga dapatlah yang dia kata-kata stabil itu. Sebenarnya stabil tuh di harga berapa, kemudian harus jumlah impornya berapa, atau produksi dalam negerinya berapa, bisa nggak dijelaskan? Kalau sepemahaman saya, salah satu indikator stabilitas harga gula atau GKP itu ya berdasarkan HET, harga eceran tertinggi ataupun HAP tadi. Jadi itu menjadi salah satu, kan pemerintah tentu sudah memformulasi harga yang ideal dalam tanda kutip ditentukan melalui HET tadi. Itu menjadi indikator. 2016, saya 16 belum dapat lagi datanya. Yang 2015 yang saya baca itu HET kita kalau tidak salah Rp13.000, tapi harga di pasar Rp16.000. Itu. Dari pemberitaan. 2019 dia. 2016 belum ada. Ya. Seingat saya seperti itu. Nah, kemudian ya di BAP ahli juga ya, itu dikatakan harga ya. Kalau di data kita ini sendiri sebenarnya ya, maupun keterangan saksi itu data harga gula dari 2015 akhir sampai 2016 itu terus trennya naik gitu loh. Nah, kalau pandangan ahli ya, kalau kondisi seperti itu terjadi, apakah kebijakan importasi gula itu dilarang atau justru tidak baik gitu? Kalau saya kembali dalam konteksnya tadi Pak, importasi gula sepanjang itu dilakukan sesuai ketentuan dan memang ditujukan untuk GKP, itu menjadi make sense. Dan harus ada pertimbangan tadi volume dan juga waktu. Jadi memang ada aspek-aspek lain yang harus dipertimbangkan. Jadi bukan ansih hanya bicara kita harga gula tren naik langsung kita lakukan importasi. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain juga. Ya tadi Pak. Konsumsi gula itu kita berapa? Misalnya contoh ambil 2016 kan tadi 2,4 ya. Iya. Nah kemudian bisa nggak dijelaskan kita tuh sebenarnya impornya harus berapa karena produksi dalam negeri berapa sehingga harganya idealnya berapa gitu loh. Saya informasi itu terbatas Pak. Artinya itu memang formulasinya pemerintah sendiri yang menetapkan. Tapi requirement-nya ya yang saya pahami memang ya harus tadi di dalam peraturan tadi harus ada koordinasi, penetapan kriteria-kriteria kapan dan berapa importasi gula itu dilakukan, dan misalnya juga waktunya apakah akan segera memasuki waktu penggilingan, itu juga kan menjadi indikator juga untuk menetapkan importasi itu tepat dilakukan saat itu atau tidak. Bisa nggak kasih pandangan itu kalau kita impor ya lebih baik barang mentah atau barang jadi itu dari sisi ekonomi makronya? Konteks GKP Pak ya? GKP atau iya. Kalau di ketentuan kan ketentuan diperkenankan Pak untuk impor GKM maupun GKP gitu. Ya. Sesuai ketentuan. Ya. Itu sebenarnya importasi GKM GKP itu bisa nggak dijelaskan sebenarnya apakah kita harus lebih baik yang udah jadi kita impor lalu kita jual, lalu yang barang mentah untuk kita olah kemudian baru kita jual gitu. Saya mungkin batasi jawaban saya tadi aja Pak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku memang diperkenankan, itu aja. Nilai tambah ya, ahli bisa nggak kasih penjelasan? Ya kalau misalnya barang mentah itu ya diolah di dalam negeri, ya kemudian dihasilkan produk itu, kira-kira apakah itu memberikan nilai tambah? Ya, bisa nggak ahli jelaskan?
Iya, secara ekonomi memang tentu importasi untuk kebutuhan industri itu pastinya akan menghasilkan nilai tambah. Tapi tadi juga tergantung konteks, apakah memang sudah sesuai ketentuan atau ada penyimpangan di situ. Tadi kalau misalkan tadi saya sampaikan ada penyimpangan ataupun kebocoran, itu ditujukan awal GKM itu untuk GKP, tetapi masuk ke GKR, itu kan tujuannya menjadi tidak tercapai. Gitu. Artinya satu sisi yang ke GKP-nya ada manfaat untuk ke konsumen, tetapi untuk ke GKR-nya ada menjadi risiko bagi industri dalam negeri. Gitu. Nah, apakah GKM itu diolah di dalam negeri, kemudian berubah menjadi gula putih, itu memberikan nilai tambah dari sisi ekonomi gitu? Bisa nggak dijelaskan? Bergantung tujuan pemerintah kebijakan itu. Ketika memang memutuskan importasi dalam bentuk GKM dengan tujuan untuk meningkatkan industri di dalam negeri dan pada akhirnya tadi bisa meningkatkan penerimaan perpajakan, itu menjadi salah satu pilihan. Tapi kalau tujuan pemerintah adalah hal yang lain, itu misalnya supaya lebih dipandang lebih efisien importasinya langsung GKP, sehingga itu bisa langsung menguntungkan konsumen, itu bisa jadi pertimbangan juga. Jadi sangat bergantung juga jawabannya. Gitu. Sisi ekonomi makro atau keahlian ahli ini bisa nggak gambarkan kalau barang mentah itu diolah dalam negeri itu nilai tambah itu ada nggak? Lalu apa saja itu yang berupa nilai tambah yang ada itu? Ya, kalau dibanding kalau kita langsung barang jadi, nyampe di sini, lalu kita langsung jual gitu kan? Dibanding kita olah barang mentah diproduksi dalam negeri. Ya, saya sampaikan tadi sesuai dengan konteks dan kebutuhan ya Pak. Jadi kalau GKM tadi memang ditujukan untuk mendorong industrialisasi di dalam negeri, yang meningkatkan investasi dan juga penerimaan negara, itu bisa jadi satu pertimbangan importasi dalam bentuk GKM. Tapi kalau misalkan tujuannya dianggap ingin urgent untuk segera melakukan stabilisasi supaya harganya cepat turun, ya harusnya ada GKP. Karena kan kalau GKM ke GKP nanti ada waktunya lagi, ada lag-nya lagi. Jadi tergantung tujuan, gitu. Iya, tergantung tujuan tadi Pak. Karena kalau kalaupun barang yang masuk GKP ke konsumen, itu juga punya dampak positif juga terhadap ekonomi. Ya. Distribusi, ya, pajak, itu kan alurnya lebih panjang kalau GKM. Ya. Ya, kalau menurut saya, ini menurut pandangan saya, pilihan untuk melakukan importasi GKM kemudian diolah menjadi GKP itu punya dampak positif berupa peningkatan nilai tambah, itu satu hal. Tapi kalau importasinya langsung GKP, itu juga dengan bahasa lain itu juga meningkatkan nilai tambah. Kenapa? Karena konsumen bisa langsung mendapatkan manfaat, daya belinya terjaga, sehingga nanti alokasi penghasilannya bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Jadi dalam konteks ekonomi, ya dua-duanya memberikan manfaat gitu. Kita impor gula putih ya, apakah harganya betul bisa di bawah head? Ya, dibanding dengan kita importasi GKM. Itu pandang ahli bagaimana soal Ya, ini tergantung data Pak, saya tidak bisa menyimpulkan karena kan bergantung tadi harga barang yang kita beli dari mana, biaya distribusinya berapa, itu kan sangat bergantung, bisa. Barang mentah harganya lebih mana kalau pada saat dipasarkan di Indonesia? Iya tergantung harga pembeliannya Pak, tergantung sumber produk yang kita beli tadi. Ya saya datanya belum ada Pak untuk melihat apakah harga GKP saat itu kalau kita impor itu harganya bisa lebih murah dibandingkan enggak bisa Pak, saya harus pakai data, enggak bisa secara umum. Iya, tapi saya nggak punya data, saya nggak bisa menyimpulkan gitu Pak. Kalau saya punya data untuk menunjukkan bahwa harga gula internasional saat itu lebih murah dibandingkan harga di Indonesia, maka kebijakan GKP itu lebih menguntungkan, impor GKP itu lebih menguntungkan dilakukan kalau harga GKP di internasional lebih murah dibandingkan harga gula saat itu di Indonesia. Impor itu harga di tingkat konsumennya lebih mahal mana itu?
saya tidak bisa menyimpulkan. Karena di Indonesia dalam konteks itu juga bisa terjadi, iya harus pakai data, bias jadinya kita. Iya harus pakai data, Pak. Selanjutnya ya. Atau sebelum ahli selanjutnya, ini sudah mendekati waktu maghrib, nanti kita berikan kesempatan lagi setelah kita isoma ya. Demikian. Ya, ahli nanti untuk kembali lagi melanjutkan pemeriksaan di jam 6:30 ya. Siap tidak atau jam 7 penuntut umum ya, kita kembali lagi ke ruangan. Demikian ya. Ahli mohon nanti sebelum jam 7 sudah hadir di ruangan ya. Sidang diskors.